Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Setiap bapak ke masjid sholat Jumat pasti mendengar ayat ini. Kalau di kantor bupati ada pengumuman yang harus diulang-ulang tiap pekan, pasti pengumuman itu sangat penting sehingga harus diulang-ulang. Ayat ini juga selalu diulang-ulang tiap Jumat. Berarti ayat ini penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang mati. Jangan mati ya. Berarti mati mau-mau. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Bupati, mati. Kamu yang bilang ya, bukan saya. Semua mati. Berarti yang jadi masalah Al-Quran illa wa antum muslimun, kecuali kau mati dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam tapi matinya kafir. Ayat ini Allah ingin tegaskan, hati-hati dasar. Kamu ngaku Islam, belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Insya Allah kita tidak akan wafat dalam keadaan mencuri. Insya Allah kita tidak akan wafat dalam keadaan mabuk. Insya Allah kita tidak akan wafat dalam keadaan berzina. Yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan uang haram, barang-barang haram. Siapa di antaranya? Contoh aja ini, jangan marah. Contoh. Sabun ayam didapat sama polisi, judi sembunyi-sembunyi, kejar sama polisi. Jangan lari, masih lari juga. Polisi tidak bisa kejar. Kenapa? Polisi besar perutnya. Karena begitu polisi kan besar perutnya kan, nggak bisa lari dia. Polisi terpaksa tembak peringatan ke langit. Duh! Masih lari, tembak 2 kali. Duh! Masih lari, tembak 3 kali. Duh! Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Duh! Kepalanya kena. Saya tanya temanku yang polisi, bos, bagaimana caranya? Kakinya kau tembak, kenapa kepalanya kena? Dia bilang, soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Bu, jangan musuhi polisi. Pak, adik-adik remaja yang di atas, jangan musuhi polisi. Bapak pernah nggak bayangkan seandainya tidak ada polisi di Indonesia? Rumah dirampok, harta dijarah, anak diperkosa, istri dibunuh. Siapa bapak cari? Satpol PP, Fred. Siapa cari? Polisi. Saya pergi ceramah, macet, nggak bisa gerak mobil saya. Baca surah Yasin, tidak gerak-gerak. Baca ayat kursi pengusir setan, malah tambah macet. Begitu datang polisi lalu lintas, Pak Ustaz, jangan. Makanya jangan musuh polisi. Pun kalau ada polisi yang minta uang di jalan, kau melanggar, kau tidak ini. Saya lihat Pak, kenapa kau melanggar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana surat-suratmu? Berusaha surat, semua lengkap. Saya tilang kamu. Kenapa Bapak tilang?
bilang, kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi film India. Jangan musuh polisi. Jangan musuh polisi. Kalau ada yang kita ribut-ribut sudah lebih 1 bulan, yang film Rambo itu. Pak Bu, tahu nggak berapa polisi di Indonesia sekarang? 147.000. Yang ada ribut-ribut yang jahat itu tidak sampai 100 orang. Maka cintai dan sayangi polisimu. Ini ada yang amankan kita. Kalau ada yang jahat, tadi saya baca-baca Al-Quran Al-Baqarah ayat 72. Oh, Pak Bupati, ternyata ada ceritanya di situ. Kamu membunuh orang, lalu kamu menuduh-nuduh orang lain membunuhnya, maka Allah yang akan mengungkapnya. Ada dalam surah Al-Baqarah itu, Pak. Dan ini terjadi dalam film Rambo. Film apa itu? Tapi jangan musuhi polisi. Jangan musuhi polisi. Kalau tidak ada polisi di Indonesia, bagaimana kita, Pak? Rumah diserobot, harta dijarah, motor dicuri. Ibu cari siapa? Penghafal Quran. Tidak ketemu. Maka kita cari polisi. Maka polisi harus baik untuk melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat Republik Indonesia. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati, siapa yang urus kamu? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi, bersinergi membangun Republik Indonesia. Waqala idzan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam caleg. Itu caleg kalau mau dipilih, Masya Allah, penampilannya kala-kala ustaz, pakai serban, pakai gamis, biar tak diundang datang. Sekali terpilih, hilang. Ada caleg begitu di sini? Ada. Ada? Ada. Ada? Ada. Kamu salah, kenapa kau pilih? Ada anggota DPR di sini hadir? Allahu Akbar, ketua DPR kita hadir di tempat ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau terpilih lagi. Coba deh itu anggota DPR kalau caleg. Tiba-tiba kartu namanya, Pak. Pilih saya. Sama-sama kita orang Banyumas. Orang Banyumas dengan orang Bugis itu sama, Pak. Sama-sama keras suaranya. Cuma orang Banyumas takut sama istrinya. Kalau orang Bugis, istrinya lebih berani. Bodoh air, Allah. Ibu-ibu, Bu, kalau mau dipilih saya anggota DPR nih, sama-sama kita. Kalau ada masalah telepon saya 24 jam. Ini nomor HP. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Itu di negeri dongeng. Kata Allah, jangan kau Islam seperti itu. Bukan Islam
politik, Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian bukan pejabat. Kata Allah, musuhmu adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Apa itu tujuan? Langkah-langkah setan. Alhamdulillah. Ternyata di sini masih banyak juga orang yang kena godaan setan. Setannya bukan pocong, setannya bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah itu bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih juga WhatsApp. Setan itu. Orang sudah ceramah masih juga sibuk. Ibu-ibu yang pegang handphone, saya doakan suamimu kawin lagi. Mau? Simpanlah itu HP itu. Jangan hargai perasaan saya. Bayangkan saya dari Palembang tadi malam sampai Jakarta, pagi-pagi Pak, sudah terbang lagi ke Jogja, naik mobil lagi, panitianya ngakalin saya. Saya tanya berapa jam dari bandara ke acara, dia bilang paling lama 1,5 jam. Ternyata 3,5 jam. Saya tanya yang undang, kenapa kau bohongi saya? Dia bilang kalau saya kasih tahu 3,5 jam, Pak Ustadz pasti tidak mau. Aduh, gila juga itu. Sampai lagi di sini belum enak rehat, pergi lagi sampai tempat ini. Untuk apa? Menghargai undangan orang Banyumas. Maka tolong hargai juga perasaanku. Gimana caranya? Nggak enak rasanya saya lagi ceramah kau begini. Kita merekam Ustaz. Kamu rekam jarak 3 km. HP-mu HP tua. Kameranya kamu. Pasti hasilnya jelek. Jadi gimana caranya Ustaz? Tuh ada kamera saya bawa. Gambarnya jernih, suaranya jelas. Bagaimana cara nonton? Buka di YouTube. Tulis Dasat Latif Tasyakuran Haji Banyumas. Keluar sudah itu. Sudah itu jangan lupa like and share. Jangan dapat serius-serius. Iklan lewat. Ada yang minum aja. Kalau kau follow artis, apa yang kau dapat? Habis kuotamu tuh. Apa kau dapat? Hai guys, kita lagi di Plaza Indonesia guys. Beli sepatu 5 juta guys. Apa kau dapat? Begitu kamu follow ulama satu, kau secara otomatis mengangkat marwah ulama. Artis saja yang tidak jelas kontennya 5 juta pengikutnya. Masa ketua MUI 200 orang pengikutnya. Apa tidak kau hina ulamamu itu? Kan tidak rugi kamu kau follow artis, follow juga ulamamu. Kenapa ketika kau follow ulamamu, kau angkat martabatnya, dia akan diperhitungkan. Kenapa? Followernya banyak, maka pemerintah tidak berani macam-macam sama dia. Kenapa? Follower dan pengikutnya banyak. Kalau followernya cuma 200, apa marwah ini? Yang kedua, apa yang kau dapat ketika kau follow ulamamu? Kau dapat ilmunya, pahala. Kau amalkan ilmunya, pahala. Kau sebarkan ilmunya, pahala lagi. Maka nanti selesai pengajian, buka follow Dasat Latif. Setelah itu follow Pak Bupati. Kita tahu dia punya cita-cita jadi gubernur. Cita-cita. Kita doakan kok. Nah, maka simpan dulu handphone. Kita dengar dulu ceramah. Sebentar ada juga Pak Bupati, saya lagi ceramah, dia membelakang. Apa dia belakang saya? Ternyata diambil HP-nya. Selfie. Dia tulis di Facebooknya latar belakang Dasat Latif. Kira saya background. Lebih parah nanti coba lihat Pak Bupati. Selesai ceramah dikejarnya lagi kita ibu-ibu. Selfie dulu Ustaz. Buka maskernya Ustaz. Senyum Ustaz. Ulang Ustaz. Kabur. Ulang Ustaz. Kabur. Saya bilang dalam hati, biar 5 kali kau ulang, dan kamu yang kabur. Simpan HP Bu ya. Bisa? Wa qala idzan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya
bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Satu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya, lebih 1 juta. Allahu Akbar. Nabi kagum, lebih 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? Berapa? 10, cacat dong. Dari jari-jari kaki itu 20. Ini jari-jarinya lebih 1 juta. Lalu Nabi kagum dan bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, ya Muhammad, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang mampu catat air hujan? Meskipun Pak Bupati pernah kerja di PDAM, saya yakin tidak mampu menghitung air hujan. Lalu Nabi bertanya ke malaikat itu, wahai malaikat, betul kau mampu mencatat air hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut, semua aku catat. Makanya Allah takdirkan saya banyak jari-jari untuk mencatat. Tapi ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di Gor Banyuwangi, Banyumas. Siapa dia tukang gosip? Lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu. Aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala Allah turunkan di tempat ini. Allahu Akbar. Lebih banyak jumlahnya dari air hujan ketika kalian berkumpul seperti ini bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka saya mau ajak bersalawat. Bisa ibu? Ya. Saya mau tanding. Mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak? Bisa? Ya. Kita dengar dulu ibu-ibu. Bapak-bapaknya diam, ibu-ibunya dulu. Ayo Bu, mari keluarkan salawat, suara salawat kepada Nabi. Salatullah salamun. Ayo yang di atas. Ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nilainya 8,8. Belum diam. Sekarang bapak-bapak, ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo selawat bareng-bareng Pak. Yuk. Yang di atas juga, yuk. Salatullah salamullah nilainya 9,0. Ya, kita dengar yang di depan. Bupati dan rombongan. Nah, ini kan pejabat pusker, Forkopindo, Forkopinda. Yang kita dengar ini para pejabat kita. Ayo Pak, jangan mempermalukan pejabat. Ayo Pak, ayo. Diam. Yang lain diam. Kita dengar ini ya. Salatu ala Toha. Salatullah ala Yasin. Nilainya 9,9. Batin juga sertifikat. Jadi kalau bukan beliau, tidak datang saya. Maka nilainya harus tinggi. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dari istimewa yang kita hormati Pak Bupati dan Wakil Bupati, Ketua DPR, anggota Forkopinda yang saya hormati, teristimewa yang kita muliakan alim ulama, para tetua-tetua kita, Gus, Yai yang hadir di tempat ini, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, berapa rukun iman ibu? Tuh. Rukun Islam berapa? Berapa? Dari 5 rukun Islam, satu diantaranya menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Artinya apa Ustaz? Orang yang sudah mampu, lalu dia tidak menunaikan ibadah haji, sesungguhnya dia hilang rukun Islamnya satu.
Bahkan Nabi pernah menjelaskan, barang siapa yang sudah mampu lalu dia tidak pergi menunaikan ibadah haji, matinya ada dua, mati kafir atau mati fasik. Kalau ada di antara kepala dinas, mobilnya sudah harga 2 miliar, dengan rumahnya, dengan tabungannya, dengan aset-asetnya, tapi belum pernah menunaikan ibadah haji dan mati, kata Nabi, dua saja matimu, mati kafir dan mati fasik. Apa itu kafir? Kalian tidak dianggap Islam. Apa itu fasik? Islam tapi bohong. Hati-hati bagi yang sudah mampu. Lain kalau tidak mampu. Kalau tidak mampu tidak ada hitungan. Dan hebatnya yang kedua, untuk kita ketahui, barang siapa yang berkunjung ke Baitullah, kata Nabi, Allah kasih kalian dua hadiah. Bagi bapak-bapak yang sudah menunaikan ibadah haji ini, yang ke Baitullah, Allah memberikan dua jaminan. Satu, diampuni dosa-dosanya. Dua, dikabulkan doa-doanya. Bapak beli mobil, berapa biaya haji? Kurang lebih 40 juta. Tambah biaya pekerja-pekerja belanja 50 juta. Bapak habis duit 50 juta, ini bapak dua hadiah dari Allah. Diampuni dosa-dosamu, dikabulkan doa-doamu. Tapi bapak DP mobil 50 juta, tidak ada jaminan diampuni dosa, dikabulkan doa. Bisa jadi dengan mobilmu bertambah dosamu. Kenapa? Mobilmu kau pakai selingkuh, mobilmu kau pakai ngantar istrinya orang, mobilmu kau pakai pergi judi. Maka mobil yang kau gunakan 50 juta itu tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, tapi ke Baitullah. Balasannya Allah kabulkan doa-doanya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan kembalinya kalau dia mabrur tidak ada balasannya kecuali Jannatul Firdaus. Cuma yang jadi masalah mana itu mabrur? Apakah semua ini sudah mabrur? Mari kita dengar kisah. Ada orang kiai memiliki 2 orang santri. Diberikanlah ilmu-ilmunya Pak Kiai. Seluruh kitab-kitab sudah diberikan kepada muridnya. Lalu gurunya berkata, "Nah, semua ilmu dariku aku sudah berikan semua padamu. Silakan kau turun keluar dari pesantren ini. Hiduplah dengan ilmu yang kuberikan." Turunlah 2 ilmu ini, 2 santri ini. Yang satu jadi pedagang, yang satu jadi tukang kebun. Yang tukang kebun, dia tanam padi, dia tanam ubi. Dia tanam apa, Ibu? Apa? Ubi. Panen, Pak. Begitu panen, alhamdulillah sukses. Dia ingat gurunya Pak Bupati. Lalu dia berkata, ini ilmu dari guru sehingga saya bisa panen. Diambil dapurnya yang paling baik, dia masukin dalam karung, dia pikul. Jalan naik ke pondoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Pak Kiai buka, kau nak, dia kabarin. Alhamdulillah, api-api. Guru, setelah saya keluar dari pondok, saya jadi pedagang. Ini ada ubi saya bawa. Mudah-mudahan guru sehat walafiat menikmati ubi ini. Waduh, baik sekali kau nak. Bawa ke dalam ke ibumu. Bawa ke istrinya Pak Kiai. Ceritalah murid dan guru. Selesai cerita, kata santrinya, Pak Kiai, mohon izin saya pamit dulu. Kata gurunya, tunggu dulu nak, kok dulu dari situ. Masuklah Pak Kiai ke istrinya. Bu, ini anak kita bawa ubi. Kita kasih apa dia bilang? Tidak ada Pak, tidak enak dia pulang kosong. Tidak ada apa, kok cari lah oleh-oleh. Tidak ada, kecuali itu kemarin Pak Sekda datang bawa kambing. Kata Pak Kiai, sudah kasih aja itu kambing, saya kolesterol. Pulanglah dia bawa kambing, sambil jalan bawa kambing. Ketemu sama temannya yang pedagang. Assalamualaikum Mas Bro. Waalaikumsalam. Dari mana sampean? Dari rumah Pak Kiai. Loh, kok ada kambing? Alhamdulillah baiknya Pak Kiai. Tak bawain ubi, dia kasih saya kambing. Apa? Ubi saya bawa, dikasih kambing. Kamu bawa ubi? Iya. Dikasih kambing? Iya. Jalan kalkulatornya pedagang. Namanya pedagang, mikirnya dia sama politisi Pak.
Dia lihat majelis taklim yang ada di otaknya, satu kursi nih. Wah, dia ingat. Akhirnya apa? Pulang ke tokonya. Diisi open cupnya sembako. Mobilnya diisi sembako. Isi beras, gula, tepung, telur, daging, minyak, kaki kebunya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Kau nak, mana kabarmu? Setelah saya keluar dari pondok guru saya berkata, ini ada sembako satu mobil. Masya Allah, baik betul sifatnya. Bawa dalam kehidupan. Ampun. Cerita-cerita guru. Mohon maaf, saya mau balik dulu. Tunggu dulu, sebentar. Masuklah gurunya. Apa dikasih ini? Gak ada Pak. Kasihan dia pulang kosong. Ada yang mobilnya temannya itu. Kata gurunya, ya sudahlah, kasih aja itu mobil daripada dia pulang kosong. Pergi tadi bawa apa ibu? Bawa apa? Sembako. Pulang bawa mobilnya lagi temannya. Sampai juga sama hajinya, sama tawafnya, sama sa'inya, sama minanya, sama wukufnya. Tapi demi Allah, ada yang pulang kambing tidak sedikit yang pulang bawa unta. Tergantung niat. Kalau pergi tanah suci niatnya hanya mau dipanggil Pak Haji, ya Allah mana pahala hajiku? Malaikat katakan dari jauh, bohong Tuhan. Dia pergi haji hanya supaya dapat gelar haji, tidak dapat apa-apa. Lalu apa itu haji mabrur? Saya cerita sedikit. Ibu kalau pergi tanah suci, ketika tawaf dan sa'i, ukur di Arafah puncaknya, pakaiannya ibu pakaian apa? Pakaian apa? Ihram. Bapak-bapak pakaiannya apa? Bagaimana model pakaian ihram Pak? Apa ada perbedaan ihramnya bupati dengan petani? Apa ada bedanya ibu bupati dengan rakyat jelata? Ihramnya? Tidak. Apa artinya? Di hadapan Allah semua hamba sama. Antara bupati dengan pengangguran, antara Satpol PP, polisi setengah, Satpol PP, dengan pegawai honor. Ada pegawai honor di sini. Pegawai honor, tahu pegawai honor bu? Namanya PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian PTP, tetap tidak pegawai. Ya tak? Nah, artinya apa? Haji mabrur, hilang rasa sombong. Kalau pulang haji malah tambah sombong karena gelar hajimu, maka kalian nol di sisi Allah. Tidak ada ini. Apa yang membuat sombong? Apa yang membuat orang sombong biasa? Kata Nabi, ada 4 pintu masuknya setan menjadi orang sombong. Apa itu? 1, ilmu. Bertambahnya ilmu. Ini biasanya para kiai, para dosen, para alim ulama. Ada ulama yang sombong? Ada. Mana ciri-ciri ulama yang sombong, penceramah yang sombong? Yang tidak mau menerima perbedaan pendapat, merasa hanya pendapatnya yang benar. Ada begitu? Ada. Apalagi masa-masa medsos sekarang. Oh, hanya dia merasa benar. Berbeda pendapat, bid'ah. Maulid, bid'ah. Isra Mi'raj, bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Kalau alasanmu tidak ada pada zaman Nabi, kamu juga bayar zakat fitrah, jangan pakai beras. Karena Nabi tidak pernah bayar zakat fitrah pakai beras. Kalau kamu berkata tidak ada pada zaman Nabi, tolong kamu ceramah jangan pakai mic. Kenapa tidak ada mic pada zaman Nabi? Pada zaman Nabi. Maka yang baik, mari saling menghormati perbedaan. Perbedaan kenapa ada? Karena itu sunnatullah. Maka ada disebut imam mazhab. Ibu bapak yang baru dari tanah suci kan lihat perbedaan. Orang mulai takbir banyak perbedaannya. Ada orang takbir begini Pak, Allah
Akbar. Ada juga yang begini, Allahu Akbar. Ada hadisnya. Ada juga yang rasa-rasanya capek betul, jalan tidak semangat. Ada juga yang begitu. Silakan, jangan menyalahkan pendapat orang. Bapak Ibu baru pulang tanah suci, lihat orang meletakkan tangannya secara takbir. Beda-beda Pak, dan itu ada maksudnya. Allahu Akbar. Pertama, antara perut dengan pusat. Yang kedua, Allahu Akbar di atas dada. Ada yang begini. Yang ketiga, Allahu Akbar di bawah pusat. Ada. Bukan dua sekali. Meres lagi pikiran jemaah. Yang keempat, Allahu Akbar. Ada kan ibu bapak lihat di tanah suci lurus? Ada kan? Mana yang benar? Benar semua. Masing-masing ada ulamanya. Yang mau begini silakan. Yang mau begini silakan. Mau begini silakan. Mau begini pun silakan. Kalau semua boleh Ustaz, yang mana salah? Kalau kau pakai semua. Allahu Akbar. Sudah pasti salah. Kalian yang baru belajar agama, kalian mau pelihara jenggot silahkan, tapi jangan kau tuduh orang tidak ada jenggotnya tidak sunnah. Kalian mau jinkran celanamu silahkan, tapi jangan kau katakan yang di bawah mata kakinya sesat. Tidak, semua ada pendapat ulama. Pak Bupati saya jadi maki-maki di medsos. Dia bilang ini Ustaz tidak sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak bertumbuh? Udah kasih minyak-minyak, gak mau dia tumbuh. Istri saya. Saya kasih minyak, marah istri saya. Dia kasih kotor-kotor bantal. Maka pintu masuknya setan kesombongan pertama sombong. Ilmu. Apa yang mau disombongkan dengan ilmu? Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Apa yang mau disombongkan? Kalau Allah marah, dia kasih pikun kamu. Ada obatnya pikun. Tapi sekarang tidak ada yang temukan obatnya pikun. Ada orang Pak, banyak betul gelarnya. Betul-betul gelarnya. Begitu dekat-dekat dengan pensiun, mulai pikun-pikun dia Pak. Diprotes sama istrinya. Bang, selama ini kalau kau mau pergi kampus ngajar, kau cium-cium di dalam. Ini sudah hampir 1 minggu, tidak pernah lagi kau cium saya. Dalam hati, astagfirullah. Siapa sih cium selama ini? Ternyata pembantunya dia cium. Pak Dewan yang juga modus. Mentang-mentang sudah dengar begini, besok tidak apa sampai anaknya dalam kawan pembantu, saya kira mama una. Apalagi yang membuat orang sombong kata Nabi, pintu masuknya apa? Jabatan. Kepala dinas mau sombong. Kepala dinas, jangan sombong. Kamu bisa jadi kepala dinas karena bupati senang kamu. Bukan kamu cerdas, enggak, karena bupati senang. Biar bupati senang, kalau bupati tidak senang, tidak jalan kamu bos. Apalagi kalau ibu bupati sudah bilang, saya tidak mau lihat itu anak buahmu. Pokoknya saya tidak mau lihat, tak mau. Habis kamu bos. Apalagi membuat sombong. Anggota DPR 5 tahun aja men. Terpilih lagi. Alhamdulillah tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apa itu disombongkan? Ayo. Bupati 10 tahun Pak. Biar Bapak hebat 10 tahun. Lepas ini Garuda Pak. Sudah lebih 10 tahun Bapak sudah hilang bupati, masih mau pakai Garuda Pak. Lewat di pasar orang bilang sudah gila. Apa yang disombongkan? Kiai mau sombong, aduh alamak jangan. Saya begini di sini bukan karena saya hebat, tapi karena ada penonton saya. Mana hebatnya saat kalau tidak ada yang nonton? Ayo. Oh, berapi-api saya ceramah di sini. 2 jam berapi-api. Tapi
Tidak ada yang nonton. Lewat Pak Kajari, sudah lama sakit itu Ustaz. Apa yang kita mau sombongkan? Ibu-ibu cantik merasa sombong. Ada juga istri kadis, sombongnya. Padahal bukan dia yang kepala dinas, cuma istrinya yang kepala dinas. Jangan sombong. Al-Quran, hadits qudsi menjelaskan ada 3 temannya setan di dunia. Satu di antaranya kata Allah, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong, kaya pangkat, kaya ilmu, kaya harta, kaya wali, rupawan, sombong, temannya setan. Tapi orang masih makmur. Ya wajarlah dia sombong, anggota DPD, wajar dia sombong, bupati, wajar dia sombong, Kapolres, wajar dia sombong, kaya, wajar dia sombong, terkenal. Meskipun itu temannya setan, tapi wajar. Orang bilang wajar. Tapi kalau sudah jelek, pengangguran, tidak terkenal, miskin, kontrak-kontrak, bau keteknya, busuk mulutnya, sombong. Kau bukan temannya setan, kau sudah jadi setan, silakan. Ayo, jamaah haji yang mabrur, tidak sombong. Kalau bapak justru dengan gelar haji makin sombong, kalian rugi, tidak mendapatkan mabrur. Maka sisihkan, hilangkan sifat sombong. Haji mabrur apa lagi? Ibu-ibu, bu, halo bu. Haji mabrur itu, ibu waktu di Madinah ada kegiatan apa bu? Apa? Arba'in. Bapak-bapak tahu arba'in? Tahu Pak? Sholat berjamaah 40 kali di Nabawi. Artinya apa? Konkret, jelas. Orang haji mabrur terpelihara sholat berjamaah. Andai saja semua yang pulang haji memelihara sholat jamaahnya Pak, penuh setiap masjid yang ada di kabupaten ini. Alhamdulillah, saya lihat masjid di kabupaten ini Pak, di mana-mana penuh, terutama kalau subuh. Penuh, sampai di luar, tidak ada di dalam. Yang ada di dalam, kepala dinas sudah pensiun, dia sudah muka-muka sakaratul maut. Di dalam lomba batu. Padahal mereka sudah haji, tapi tidak pernah lagi nampak sholat jamaah di masjid. Kalau bapak mengaku mabrur, mari jangan lepas sholat berjamaah di masjid. Coba lihat ketika di tanah suci, bapak kejarkan 5 waktu. Jam 3 asar, jam 2 bapak sudah ada di masjid. Jam 5 subuh, jam 3 bapak sudah di masjid. Kenapa setelah sampai di Indonesia bapak tinggalkan sholat jamaah? Kalau ibu bapak mau mabrur, tetap jaga sholat jamaah. Kenapa orang malas berjamaah? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Andai saja Pak Bupati mengumumkan siapa yang datang sholat berjamaah, kami kasih pulsa 200.000 satu orang, 50 kilo satu orang. Saya yakin sholat subuh jam 5, jam 8 malam sudah penuh masjid. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Padahal Nabi jelaskan, andai saja kamu nampak oleh matamu pahala sholat jamaah, kalian akan datang ke masjid meskipun engkau merangkak. Andai saja kuliah. Tapi kalian tidak mau berjamaah. Kenapa? Karena tidak lihat pahalanya. Yang kedua, kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Karena dia tidak tahu pahalanya. Apa pahala berjamaah? Buka kitab Durratun Nasihin. Yang pertama, kalau dia wudu dulu, baru dia ke masjid, kata Nabi, langkah kaki kananmu 1 pahala, langkah kaki kirimu dihapuskan dosa-dosa kecilmu. Jadi ketika melangkah kaki 200 meter dari rumah ke masjid, 400 meter PP, berapa langkah kaki yang dapat Bapak? Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecilmu, berapa langkah yang Bapak dapat? Apalagi ketika melangkah begini. Oh, bisa. Salatu
itu pahala, langkah kaki kirinya gugur dosa kecil. Apalagi keutamaan berjamaah, kata Nabi, semua bakteri yang kau lewati, aspal, tegel, tembok, dinding, pagar, tumbuhan, dia akan jadi saksi. Ya Allah, masukkan dia ke surga, jangan masukkan neraka, saya saksinya. Dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya Pak, ketika Bapak ke masjid, setiap sholat sunnah, setiap 2 rakaat selesai sunnah pindah lagi. Sunnah pindah lagi. Kenapa? Supaya tambah banyak saksinya di akhirat kelak. Itulah sebabnya juga Nabi anjurkan, ketika kalian ke masjid, usahakan jalan lain, pulang juga jalan yang lain. Sunnah. Yang ketiga, pahala berjamaah. Apabila gerimis datang, Bapak basah bajunya karena hujan, maka baju yang basah itu melindungi Bapak dari sentuhan api neraka. Jangan juga salah paham. Mentang-mentang sudah dengar ini, gerimis, dia tunggu hujan keras. Begitu hujan keras, dia buka payungnya jalan. Ah, itu beda-beda. Apalagi lipat 27 kali. Artinya apa? 1 kali sholat jamaah, 27 kali sholat sendiri di rumah baru sama. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid lebih khusyuk. Apa artinya? Kalau Bapak sendiri di rumah, Pak biasa bingung. Ini saya sudah tahayat atau belum? Tapi kalau di masjid, ibu tidak usah khawatir, lebih khusyuk. Kalau ibu sholat di rumah banyak gangguan. Apa gangguan? Bisa jadi kucing. Begitu ibu sudah takbir, baru tahu mati. Tidak ditutup, dijamakan. Ada kucing naik. Kira-kira itu masih khusyuk. Ah, itu sudah ikan. Allah. Akhirnya apa? Dia kreatif, Pak. Ul'auzuka binas, malikin nas, ilahin nas. Itulah gangguan kalau di rumah. Tapi kalau di masjid, tidak ada gangguan seperti itu. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Di masjid kita bisa doa bersama. Mungkin ibu bapak tidak tahu doa, tapi ada alim ulama, ada ketua MUI, ada ulama besar memimpin doa, ibu mengaminkan sehingga seluruh doa dalam masjid dikabulkan. Itulah sebabnya Pak Imam, kalau ada imam di sini yang selalu memimpin sholat jamaah, ketika bapak baca doa, usahakan keraskan sedikit dan baca doa yang umumnya orang tahu apa isi doa. Karena kadang-kala ada juga jamaah kita tidak tahu apa diminta imam, kita mungkin amin aja. Amin, amin, amin. Amin. Amin, amin, amin. Tidak tahu. Siapa tahu yang jadi imam anak muda, belum dapat istri. Berdoa, ya Allah berikan kami jodoh. Kata bapak di belakang, amin. Istrinya juga di belakang, amin. Karena kau izinkan suamimu kawin lagi. Nah, itulah keutamaan sholat jamaah. Banyak lagi, tapi waktu terbatas. 1, penyebab orang malas jamaah ke masjid, karena dia tidak lihat pahalanya. 2, karena dia tidak tahu pahalanya. Yang ketiga, manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid saya bangun. Bapak-bapak, kalau bapak like and share ceramah saya, itu sesungguhnya bapak membangun masjid. Karena semua keuntungan saya di YouTube, alhamdulillah penonton saya sekarang di YouTube sudah 251 juta. Dan itu semua dana-dana yang saya dapat dari YouTube, alhamdulillah sudah jadi masjid. Insya Allah dalam waktu lagi proses sekarang di Makassar, saya bangun masjid, insya Allah menjadi masjid yang cantik di Makassar, dan saya membuat markas kader ulama. Apa maksudnya? Markas bukan pesantren, tapi ada anaknya Pak Bupati. Ustaz, ada anak saya sudah dari pesantren tapi tidak tahu ceramah sini. Saya ajarkan namanya public speaking. Itu ada kelasnya khusus public speaking. Ada kelas kedua, kelas multimedia. Bagaimana ceramah di depan kamera. Karena tidak gampang Bapak ceramah depan kamera. Kalau Bapak ceramah di masjid paling mendengar 200 orang. Tapi kalau Bapak ceramah di YouTube, Instagram, bisa sampai dari Sabang sampai Merauke. Bukan orang nonton, bahkan orang luar negeri pun nonton. Itu kelas multimedia. Tapi ada yang paling penting. Apa itu? Kelas adab. Biar tinggi dia punya ilmu, kalau tidak tahu sopan santun, 0 di hadapan Allah. Itu kelas adab. Nah, ibu bapak, ketika kita sholat berjamaah,
Banyak yang tidak mau datang ke masjid. Manajemen masjid tidak bagus. Masjid yang saya bangun itu, Pak, yang sudah ada sekarang, itu bawahnya kolam. 1 hektar itu pekarangannya. Pekarangannya saya pelihara kucing. Saya bikinkan tempat-tempat foto. Yang ada foto saya besar sekali. Kalau orang mau datang saya tidak ketemu, dia print saja dengan foto saya. Ber-AC, penceramanya, Pak, belum ceramah sudah saya kasih judul dan saya sudah kirim honornya. Belum ceramah sudah saya kasih honor. Yang muadzinnya tukang azan, saya bikin lomba azan. Yang menang, saya tugaskan azan. Saya gaji selayaknya pegawai negeri. Imamnya saya bikinkan rumah khusus imam. Saya kasih kendaraan dinas. Sound sistemnya baik, karpetnya empuk, ber-AC. Sehingga orang datang senang ke masjid, nyaman di dalam masjid. Ini bagaimana orang mau ke masjid? Yang tukang azan, penyakit asma sudah tidak tahu bersih. Iya. Jengkel anak muda. Panas. Karpetnya sudah 8 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud langsung bengkak jidat. Ini semut. Sound sistemnya story. Baru kita takbir Allah. Penceramanya mulai salam pertama sampai terakhir neraka jadi terus dicerita, Pak. Kamu akan dimasukkan dalam neraka, ditusuk pantatmu, keluar di lehermu, maka ditusuk oleh kamu, digunting. Tidak ada dosa terus kita takut di situ. Kalau neraka aja terus tercerita. Hanya kau yang punya panitia hari kiamat. Dapat lagi Pak Imam, Allah. Imamnya suka balik-balik sunnah, Pak. Saya heran sekarang lihat imam-imam yang muda penghafal Quran. Senang betul dia panjang-panjang. Itu tidak diajarkan Nabi. Kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca ringkas bacaanmu. Itu Nabi kalau sendiri, Pak, dia baca surah-surah pendek. Kalau beliau imam, beliau baca surah pendek. Kalau sendiri, dia hatamkan 1 juz. Kalau sendiri, ini kalau sendiri, pul-pul. Kalau jadi imam, Pak, Allah hari ini. Mulai takbir sudah lama, panjang, Pak. Kalau jadi imam, kata Nabi, ringkaskan. Itulah sebabnya ketika kita jadi imam, itu sunnah Pak Imam mengatakan salat Jabir rahimahullah sambil lihat ke belakang. Oh, banyak bersunnah. Jangan kau siksa orang tua. Kasih orang tua setengah mati. Dia mati lagi. Naik lagi kepalanya, belum selesai. Sudah. Yang di belakang, kenapa Nabi katakan ringkaskan? Karena di belakang itu macam-macam. Ada ibu-ibu asam urat, tidak bisa lama berdiri karena berat badan. Ada bapak-bapak yang tahan kentut. Ada adik remaja yang pakai sepatu baru, lupa sudah sepatu baru. Itulah sebabnya kata Nabi ringkaskan, karena orang di belakang macam-macam. Yang kedua kata Nabi, bacalah yang umumnya orang hafal. Kenapa? 1. Kenapa Nabi anjurkan baca yang umumnya hafal? 1, supaya orang bisa khusyuk mengikutinya. Coba kalau imamnya membaca qul huwallahu ahad, anak-anak kan ikut. Kenapa dia hafal? Dia ikut, kenapa dia hafal? Tapi begitu imam membaca Al-Anfal ayat 5 sampai 80, imam khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikuti
tidak dihafal. Kita belum selesai. Terpaksa kita baca semua pengumuman di dinding. Ruangan masjid. Masukan. Belum juga selesai. Kalender lagi dibaca. Persatuan Guru Republik. Belum juga selesai, baju lagi orang dibaca di depan kita, Pak. Caleg DPR RI. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Itulah juga sebabnya ketika jadi imam, baca supaya orang bisa usuk ikutin. Dan yang kedua, ketika kalian salah Pak Imam, ada yang bisa bantu. Coba kalau imam baca Wadduha, salah, ada yang bisa bantu. Tapi begitu imam membaca Al-Anfal, salah, ya hadapi kesusahanmu sendiri. Bikin soal jawab sendiri. Ini wallahu ini cerita, tidak tahu benar atau tidak. Ada anak santri penghafal Quran, pulang kampung, dites hafalannya. Kaulah jadi imam lah. Imamlah dia, mesti tua tempatnya Pak. Begitu dia jadi imam, tiba-tiba dia baca surah yang panjang. Dan agak dia saja yang hafal. Tiba-tiba ada cicak jatuh dekat telinganya. Stres dia Pak, kaget. Namanya orang kaget, stres. Orang stres hilang hafalan. Dia lupa apa sambungannya. Dia ingat lupa betul dia. Suasana hening dalam masjid. Tiba-tiba ini imam anak muda dia bilang, tolong sambung di belakang. Dan saya di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba dia berteriak, ada anak muda berteriak dari belakang. Kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ini bukan cerita, saya ngalami waktu saya masih kecil di kampung. Sujud Pak Imam. Kenapa lama betul ini? Tidak seperti biasanya. Lama betul kita sujud. Tiba-tiba ada kawan saya, dia angkat kepalanya. Teriak, hilang imam. Ternyata imam dia hilang. Dia keluar dari samping. Kalau masjid NU biasanya juga ada masjid, ada keluar kan? Keluar sholat Pak. Keluar ditanya Pak Imam. Pak Imam, kenapa ketinggalkan saf? Saya kentut. Dia bilang, Pak Imam, lain kali kalau kau kentut, kasih naik kepala supaya kita lihat kau diganti. Dan sengaja, saya baru kau tahu. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Dalam fikih sholat jamaah diterjemahkan ke dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi makmum boleh siapa saja. Mau yang paling cerdas sampai orang goblok boleh jadi makmum. Tapi imam hati-hati. Kenapa? Karena kalau salah imam bubar jamaah. 2024 kita akan memilih imam. Imam untuk Republik Indonesia. Jangan pilih karena sesukumu. Jangan pilih karena seagamamu semata. Jangan pilih karena separtaimu. Jangan pilih karena temanmu. Tapi pilih yang kau yakin dia akan menjadi pemimpin. Kalau Bapak Ibu salah memilih pemimpin, baik presiden, anggota DPR, gubernur dan bupati, maka kalian akan bubar bermasalah. Maka jangan heran Indonesia termasuk produsen penghasil minyak sawit terbesar nomor 1 di dunia, tapi kita pernah bingung kehilangan minyak goreng. Maka tidak usah demo, tidak usah ribut di medsos. Cukup 2024 telah hati-hati memilih pemimpin. Jadi haji mabrur, datanglah sholat berjamaah. Itu sudah tanda konkret haji mabrur. Yang ketiga, ibu ketika haji ada melemparkan. Tahu nggak sejarahnya melempar? Ibrahim potong sapi, potong onta 100, sapi 300, domba 1000. Bayangkan kalau dirupiahkan sekarang kira-kira 25 miliar. Seluruh orang memuji.
Ibrahim. Kata Ibrahim, kecil bro, jangankan satu, anakku juga saya potong seandainya ada anakku. Karena waktu itu belum ada anaknya. Sama anggota DPR, kalau kau pilih saya, tenang. Ada mobil pakai ini mobil itu antar di sini mau melahirkan. Begitu, tapi bukan di sini. Ibrahim akhirnya setelah menikah dengan Siti Sarah, menikah dengan Siti Hajar, Hajar dengan Ibrahim, lahirlah anaknya Ismail. Lagi lucu-lucunya, tanggal 8 Zulhijjah, Ibrahim mimpi, Ibrahim, Ismail waktu itu 13 tahun. Kau pernah berjanji, kalau ada anakku, saya potong anakku. Sekarang ada anakmu, potong itu. Ibrahim bangun. Ini wahyu atau mimpi? Wahyu, mimpi wahyu. Berpikir-pikir. 8 Zulhijjah. Maka kita sekarang 8 Zulhijjah disebut hari tarbiyah, hari berpikir-pikir. 9 Zulhijjah. Mimpi lagi. Ibrahim, potong anakku. Kau sudah janji saya. Bangun Ibrahim. Ini bukan mimpi. Ini wahyu. Nabi Ibrahim 9 Zulhijjah. Yakin ini perintah Allah. Maka kita 9 Zulhijjah sekarang disebut hari Arafah atau hari keyakinan. Tanggal 10 Zulhijjah. Ibrahim panggil anaknya. Nah, menurutmu bagaimana? Apa Pak? Saya diperintah Allah potong kamu. Menurutmu bagaimana? Kira-kira kalau anak sampean SMA, tak takoni. Menurutmu bagaimana? Saya diperintah Allah potong kamu. Pasti jawaban anak, kenapa saya Pak? Masih muda, nenekku aja sudah tua. Itu anak cerdas, tapi tidak soleh. Bapak-bapak, kalau ada anak satu disuruh potong, Pak bingung kan? Ini anak satu disuruh potong. Kalau 5 anak, potong anakku. Cari mana yang paling nakal, mana yang beleng-beleng. Nah, ini aja potong beleng-beleng ini. Ibrahim apa kata anaknya? Pak, laksanakan. Jangan ragu. Insya Allah Bapak mendapat menjadi anak yang sabar. Lalu kata di sini dong, tapi apa? Saya minta satu, Bapak tutup matanya. Karena kalau Bapak lihat saya tidak pasti potong. 2 pakai pisau dan paling tajam supaya saya tidak lama menderita. Apalagi nak 3, tolong Bapak ikat kaki dan tanganku supaya saya tidak meronta-ronta kesakitan. Apalagi nak tolong bajuku yang dipakai di sini jangan kena darah supaya ibuku tidak melihatnya. Yang kelima, apa nak? Tolong ketika saya sudah wafat jangan ada anak remaja lewat depan rumah supaya ibuku tidak mengingat-ingat. Baik. Potong. Sampai ibu-ibu waktu pergi kan kalau sudah sampai di situ di Mina, kan di Batu, tengok sebelah kiri sebelum rumah raja ada kartu apa itu pos-pos seperti pos security di atas bukit. Habis itulah Ismail dibaringkan, dipotong bapaknya, dipotong. Begitu dibaringkan, diiris, tidak mempan. Udah lagi tidak mempan. Kata Ismail, Bapak main-main, tidaklah, bukan hasil. Barangkali pisaunya tidak tajam. Ibrahim hantamkan ke baku, patah. Ulang lagi. Tunggu, kau warin baik-baik, ulang. Kata Ismail, Pak, tolong buka ikatan kaki dan tanganku. Karena kalau diikat begini, Allah pasti menilai saya tidak ikhlas. Tolong buka. Dibuka. Begitu mau disembelih lagi, Allah panggil seluruh malaikat. Malaikat, kau tengok ini hamba saya. Inilah hambaku yang pernah kau protes kalau dia menjadi pemimpin menghancurkan ini bumi. Nah kau lihat, dia sembelih anaknya untuk pengabdiannya kepadaku. Lalu malaikat seluruh yang ada di langit memujinya dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Ibrahim menjawabnya, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Lalu Ismail merambutnya dengan kalimat Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah takbiran Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Ibrahim, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ismail. Tapi apakah ketika Ibrahim pergi tidak digoda setan? Digoda Pak. Ketika Ibrahim memotong anaknya, kata setan, Ibrahim, baim. Kau tengok itu anakmu lagi lucu-lucu. Pas
Masa kau mau potong? Setan masih mau ngomong, Bu. Ibrahim ambil batu, dilempar. Ishak dia pergi kau. Kena kepalanya. Sampai Bandung, balik lagi. Digoda istrinya. Jat. Aja. Kau tahu mau kemana? Anakmu dibawa. Dia jual itu. Wih, bodoh kau kejar. Maksudnya apa? Dia mau potong itu anak. Banyak bicara. Mana ada bapak potong anaknya? Iya, katanya perintah Allah. Begitu kata perintah Allah, hajar ambil batu. Jangankan anakku, saya juga siap dipotong kalau perintah Allah. Kena kepalanya, lari, pulang lagi. Anaknya lagi, main. Kau tahu apa? Setan masih mau ngomong, Pak. Main, Ismail ambil batu ditembak. Itulah melempar 3 jumlah ketika bapak bukan suci. 1, Ustaz Aqabah pula, setan besar, setan tengah, setan kecil. Tapi ternyata ada jamaah haji dari Indonesia. Mana? Kembali itu batu. Hampir kena kepalanya. Dia tangkap itu batu. Tertulis sesama setan dilarang saling melempar. Ada juga yang suami istri, Pak. Ada suami istri. Dia pura-pura lempar pada istrinya, kena. Ini setan, Pak. Karena istrinya suka menjaga suaminya. Ada suami di sini takut sama istrinya. Itu kan digoda kan. Ibrahim berhasil mengalahkan, goda lagi istrinya, berhasil lagi. Dalam rumah tangga, ada orang suaminya berhasil mengalahkan setan, tapi istrinya gagal. Akhirnya apa? Suaminya dikompori. Pakai kipas. Itu baru 2 tahun kepala dinas, cincinnya istrinya, gelangnya kayak pelek sepeda. Kami ini sudah senior, paling senior kepala dinas sudah bisa ngapa-ngapain. Itu setan, Pak. Lempar jumroh. Ada di sini bapak-bapak tanggung sama istrinya. Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Dia ngamuk, Ustaz. Kenapa kalau dia ngamuk? Dia pecahkan diri, Ustaz, kalau dia marah. Pecahkan satu mesin. Ciri haji mabrur, tidak kasar sama suami. Ini memang ada istri kasar betul sama suami. Digoblok-goblok. Memang kamu goblok. Alangkah bahagianya kita seorang suami. Begitu datang suamiku kau sambut, Assalamualaikum, kata daku Arjuna. Saya istri saya itu, kalau saya datang dan marah-marah, dia peluk saya. Lalu dia menyanyi, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Tenang perasaan saya. Saya masuk kamar lagi, berantakan kamar. Kenapa kok terbegini kamar? Dia peluk lagi saya dari belakang sambil menyanyi. Isaplah saya juga kalau istri saya marah sama istri, tidak pernah saya kata-kata kasar. Saya nyanyi juga. Saya paling sering dikomplainkan istri saya, kenapa sih jarang di rumah, Ustaz? Saya cuma tidak marah, saya cuma menyanyi. Biar malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Ini suami istri bertengkar, hamil lagi. Ini semua ini. Pak Bupati, ada yang nanya sama saya di Makassar. Dia bilang, Ustaz, kenapa suami itu tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung. Aku ceritakan, Pak. Oh, ada orang suami istri, istrinya suka ngomel. Ngomel aja kerjanya. Ada uang, tidak ada uang, ngomel aja kerjanya. Suatu ketika suaminya dapat bonus. Jadi saya mau belikan emas. Istri dia bawalah ke toko perhiasan.
Sudah diberikan perhiasan, senang istrinya. Kata suaminya, dek, kita pergi wisata Sumur Tua ya. Sumur Tua. Ada di kampungnya Sumur Tua, usianya sudah 400 tahun. Dibawa lah istrinya pergi nonton Sumur Tua. Dek, lihat sampai. Ya, ada nak airnya? Tidak ada bang. Akhirnya baik. Paling juga sampai dituntut bang. Oh, aman dalam hati suaminya. Cuma dia dekat dengan sumur, pak. Dia dorong istrinya masuk ke sumur. Pak! Yang dia bilang, ngomel aja kau di situ. Udah dengar juga, ngomel kau. Suaminya di atas. 1 jam kemudian, tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk tinggi besar hitam keluar. Kaget suami, siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun tenang-tenang di dalam. Ada perempuan baru 1 jam di dalam. Tidak ngomel aja kerjanya. Tidak tahan saya, lele saya lari. Bayangkan bu, jin aja 400 tahun tidak tahan. Apalagi suamimu yang sudah pensiun. Ya juga mentah-mentah suami sudah pensiun, yang sedang dangdutnya. Dia usap-usap kepalanya, suaminya sambil tidur dan menyanyi. Bila Israel datang menjemput, salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Apa hikmah lempar 3 jumlah? Itu permusuhan abadi antara setan dengan kita. Bagaimana setan menggoda kita, ibu-ibu? 1, berpakaiannya tidak sopan. Itu setan. Jangan sampai ibu sudah pulang tanah suci masih suka pakaian sempit-sempit. Setan berhasil menggoda ibu. Apa dilarang perempuan olahraga? Boleh, ibu olahraga sehat supaya suami senang. Tapi jangan di depan lakinya orang. Ini pakai baju sempit, rok sempit di depan kantor kecamatan, di depan lagi 1, 2, bapak-bapak di belakang 3. Apa dah hancur? Hanya sepertinya ini. Ya, apalagi yang bisa jadi temannya setan? Suka gosip. Gibah, itu godaan setan. Dibuat yang kita enak itu kalau gosip kan. Pertama dia cerita sinetron. Lama-lama pergi pengganti itu. Saya aja lewat di sini ada yang gosipin saya tadi Pak Bupati. Bilang ibu itu juga bajunya waktu di YouTube. Dasar tukang gosip. Padahal sudah haji. Oh, kalau haji mabrur, ada yang ngadain gosip. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan itu. Jangan malah ditambah-tambah. Itu godaan setan. Dan puncak godaan setan, kata Nabi, al-mutahawil bis shalah, yang menganggap enteng sholat. Pak Bu, di sini ada Pak Bupati. Pak Bupati pasti ada di dalam. Coba lihat kalau Pak Bupati panggil ajudan. Ajudan! Itu ajudan dia lagi baring Pak. Langsung gempak. Siapa itu Pak? Itu ada kacang jadinya dia makan dengan kulit-kulit. Iya toh Pak? Kira-kira ada tak ajudan dipanggil? Ajudan! Tunggu dulu Pak. Ini tidak lebih. Ajudan! Bapak tidak biasa sibuk. Dimutasi kau bos, nonjok. Staf ahli yang ada stafnya. Padahal bupati ada di jabatannya. Tapi begitu takutnya kita menolak panggilan bupati. Lalu kenapa ketika Allah memanggil hayya 'alal falah, sini saya kasih kau kemenangan. Itu arti hayya 'alal falah. Saya kasih apa yang kau mau. Tapi ada jawaban kita, tunggu. Bayangkan, bupati aja kamu tidak berani suruh nunggu. Masa Tuhan? Wajar, 30 tahun kau jadi PNS tidak bisa lepas dari ini. Kenapa Allah suruh menunggu? Itu bapak biasa orang tanya saya. Coba lihat gelar saya, bukan mutakabur ya, bukan mutakabur. Ini hanya motivasi. Lihat itu gelar saya, banyak betul kan? Doktor saya 2, sarjana saya 2. Kalau doktor 1 Pak berat, apalagi 2.
sama-sama dua tapi sama-sama disiplin ilmunya sama dalam negeri itu banyak Pak. Tapi saya beda disiplin ilmu, beda negara bersamaan waktu, tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, kecil buat Allah kasih. Ibu-ibu, bisa enggak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa enggak? Tidak mungkin Pak. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, lahir Isa alaihi salam kalau Allah mau. Ibu, bisa enggak orang hidup kalau dibakar api? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah, Ibrahim alaihissalam, dibakar hidup-hidup keluar kedinginan kalau Allah mau. Apalagi dari kepala dinas kecil men. Kan tidak usah cari muka sama bupati. Capek, cepat. Lebih perbaiki sholatmu, biar Allah yang kasih. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita berikan, tapi waktu tua sudah membatasi. Terus masih bisa 1 jam, betul? Saya tidak bisa. Belum puas? Memangnya saya laki-laki pemuas. Nanti mudah kalau saya kasih puas semua ini janda-janda tua. Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Bersyukur, berterima kasih kepada Bupati yang telah mengundang saya datang ke tempat ini. Saya tadi tidak percaya apa ada yang orang mau dengar ceramah saya di Jawa. Oh ternyata, alhamdulillah bisa juga hadir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat. Kita intisari dulu ya. Haji Mabrur itu singkirkan kesombongan. Yang kedua, datanglah salat jamaah. Yang ketiga, musuhi setan. Jangan berpakaian yang tidak sopan, berpakaianlah yang Islam. Bapak-bapak haji selama haji Pak pakai itu kopiah putih. Ini hebatnya ini Pak, topi begini. Kalau Bapak pakai peci haji tidak mungkin Bapak salah jalan. Kalau Bapak pakai gamis begini, baju putih, songkok putih, tidak mungkin Bapak masuk Pak karaokean. Mas, baju pijat beli Mas. Masuk itu aja beli itu. Nah, yang berikutnya hindari gosip. Kita sekarang lebih gampang bergosip karena ada WhatsApp. Di grup-grup kita sangat gampang menghina orang. Dan yang paling konkret, Haji Mabrur, aqimis sholat, dirikan sholat. Apabila ini kita lakukan, alhamdulillah, malam ini betul-betul kita mendapat hikmah Haji Mabrur dan kita menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepadaku, aku turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Agar ini terwujud, mari kita berdoa. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamanya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya Allah yang Maha membalas. Balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak mengharap kepada menghadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah, ya Rabbi yang terbesar memberi hidayah, berikan hidayah kepada pemimpin kami, ya Allah. Tunjukkanlah kepada mereka yang hak adalah hak, dan berikan kesanggupan kepada mereka melaksanakan yang hak. Tunjukkan yang batil adalah batil, dan berikan kesanggupan kepada mereka memberantas dan menghilangkan kebatilan. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.